Halo, di beberapa game mungkin kalian akan menemukan karakter yang bisa dibilang bisa bergerak sendiri alias memainkan perannya tersendiri pada game itu. Dan akan melakukan apa yang karakter itu perlukan pada game juga. Ya, inilah yang disebut dengan AI pada suatu game. Dan mungkin kalian akan menjumpainya di game-game seperti zombie, first person shooter, RPG, strategi, dan game-game yang lainnya. Dengan perannya masing-masing. Jadi, di sini saya akan membahas sebenarnya apa sih AI pada sebuah game itu dan perannya itu bagaimana. Nah, di sini tuh saya akan membahas AI dari segi game, bukan dari science atau computer science itu sendiri. Nah, kita mulai dari AI. Ya, AI itu sebenarnya singkatan dari Artificial Intelligence atau bisa dibilang dengan kecerdasan buatan yang biasanya digunakan pada non-playable character atau disingkat NPC. Dan juga AI pada game tersebut sendiri terdiri dari beberapa script dan juga menggunakan algoritma untuk mengendalikan dunianya. Jika itu kalian, bayangkan akan terdiri dari banyak skrip dan juga algoritma ditambah bug yang sebelumnya perlu diperbaiki oleh si pembuat game sehingga akhirnya AI pada game tersebut selesai dibuat. Akan tetapi, jika kita melihat pada perkembangannya, AI sendiri itu seperti dianaktirikan oleh industri game itu sendiri. Karena pada game itu sendiri, AI itu pada zaman sekarang itu kurang berkembang. Tidak seperti pada industri games yang lainnya seperti halnya gameplay mekanik, industri pada graphic design itu sangat pesat dibandingkan dengan dulu. Sedangkan AI sendiri itu tidak berkembang pesat, hanya pada genre-genre tertentu saja. Jika kita lihat dari sejarah AI, game elektronik pertama kali pada game itu ditemukan pada game Space Invader, ya game yang sangat klasik dan mungkin kalian pernah memainkannya pada zaman 90-an ke bawah 80-an gitu. Dengan kemampuan musuh untuk mengatur gerakan dan juga tembakan secara random. Dan juga mempercepat gerakan ditambah perubahan kesulitan pada game dengan pola yang berbeda-beda. Itu juga sudah mencakup game tersebut menggunakan AI pada NPC-nya. Selain itu, kemudian berkembang game-game lain seperti Galaxian, Pac-Man, Metal Gear Solid, Doom, Wolfenstein 3D, dan beberapa game lainnya. Dan kemudian di era game modern ini menjadi lebih kompleks dan lebih mendalam, dengan terkadang di game FPS AI lebih banyak membidik dan memainkan game tersebut daripada kemampuan player yang memainkannya. Dan di sini juga AI pertama kali yang bisa mengalahkan manusia itu pada AI jenis fine text algoritma, di mana di situ AI tersebut bisa mengalahkan seorang juara dunia catur. Nah, itu AI sendiri itu berpengaruh pada mode single player seperti game seperti mode easy, medium, hard, bahkan expert pada game, yang dimana terkadang mode tersebut mempengaruhi skill AI sendiri yang ada untuk memberikan kesan yang berbeda pada setiap playernya. Mungkin contohnya pada beberapa game FPS di mana musuh pada mode easy lebih mudah karena mereka kurang spontan atau refleks dan juga membidik dan menembak tidak dengan tepat, berbeda dengan mode hard di mana mereka bisa mengatasi hal tersebut karena sudah diprogram seperti itu. Dan terkadang masalah yang umum terjadi pada AI itu di game modern ini karena terlalu banyaknya script, kemampuan dan skill yang terlalu kompleks yang diisikan pada karakter di game yang tidak sesuai perintah yang ada pada game, dan terkadang kita mungkin akan kesal memainkan game tersebut karena terlalu kompleks komen atau perintahnya itu yang ada untuk membuat AI tersebut mengerti perintah kita dan juga mengerti perintah game itu sendiri dalam menjalankan AI tersebut. Terdapat banyak jenis AI, tetapi untuk singkatnya kita bisa memberikan dua jenis AI atau bisa mengkelompokkannya menjadi dua jenis AI, yaitu pada scripting AI atau random scripting AI. Karena dua jenis ini itu lebih luas bisa kita cangkupin. Yang pertama itu scripting AI, di mana AI inilah yang bisa dibilang sering digunakan pada game-game yang ada sekarang. Konsepnya itu adalah if then, atau bisa dibayangkan jika di game peperangan adalah jika player menyerang musuh, maka ia akan berlindung, dan setelah player berhenti menyerang, maka musuh kembali menyerang. Ya, jenis scripting ini memang terdengar simpel, tapi jika kita kombinasikan akan lebih kompleks dari biasanya. Yang kedua adalah random scripting AI, di mana ini akan lebih bervariasi dengan konsep if then or
atau bisa dibayangkan jika di game peperangan adalah jika player menyerang musuh, maka musuh akan berlindung. Dan setelah player berhenti menyerang musuh, maka musuh itu akan kembali menyerang atau pergi mencari tempat lain yang lebih baik untuk berlindung dan menyerang. Player kembali, dan jika ini dikombinasikan lebih banyak, maka sulit dibayangkan akan berapa banyak bahasa pemrograman yang ada pada satu jenis AI itu sendiri. Saya hanya berdiskusi dan mengobrol santai dengan kalian karena bisa kita lihat pada perkembangan industri zaman sekarang bahwa AI itu seperti dianaktirikan, di mana industri game itu lebih banyak mengedepankan grafik, gameplay, mekanik, dan juga microtransaction itu sendiri. Dan untuk AI sendiri itu game-game yang paling bagus itu mungkin hanya beberapa, dan itu juga di zaman sekarang, di modern ini, game modern di era PS5 atau next gen itu sendiri sedikit sekali gamenya, dan mungkin bisa dibilang hanya beberapa. Kebanyakan itu monoton dan tidak terlalu hidup AI-nya itu sendiri, dimana kebanyakan itu sekarang untuk gamenya sendiri lebih mementingkan multiplayer atau PvP daripada PvE-nya atau player versus environment-nya, karena player atau gameplay single player itu cukup sedikit karena perubahan bisnis dari industri game itu sendiri. Mungkin saya berharap untuk industri game bisa lebih banyak memunculkan game-game single player, karena saya sendiri itu penikmat game single player daripada multiplayer itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ada diskusi, bisa komen di bawah. See you next time. Vicky di sini.